Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para peserta talkshow hari ini, perkenalkan nama saya Adrian Brapunomo. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pemaparan materi dari beberapa narasumber dengan topik kognisi dan emosi. Untuk narasumber pertama akan diisi oleh yang terhormat, yaitu Ibu Adisi Seira, dan untuk narasumber kedua akan diisi oleh yang terhormat Bapak Aditya Trisna. Dan untuk audiens akan diisi oleh Bapak Alwi, Ibu Aulia, Anwar, dan Asma. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita dengar pemaparan dari narasumber ya. Untuk narasumber Ibu Aditya dan Bapak Aditya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, halo. Terima kasih Adrian selaku host atau moderator acara talkshow kita kali ini. Jadi talkshow kita kali ini berjudul kognisi dan emosi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu kognisi, apa juga emosi gitu ya. Nah, jadi pertama kognisi. Jadi kognisi itu adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, saat memiliki permasalahan yang memerlukan solusi, misalnya, aktivitas kognitif ini atau kognisi ini keluar dalam bentuk pertimbangan, misalnya, atau penilaian terhadap suatu kondisi itu. Itu kognisi. Nah, kalau emosi ini diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam ataupun dari luar diri seseorang. Nah, emosi itu biasanya yang orang kenal itu marah. Nah, tapi padahal gitu ya, emosi ini berkaitan dengan suasana hati yang sedang berlangsung. Jadi emosi ini dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu, itu dituangkan dalam ekspresi fisik. Contohnya bisa sedih, bisa bahagia, itu juga termasuk ke dalam emosi. Itu kurang lebih mengenai kognisi dan emosi. Begitu Bapak Moderator. Oke teman-teman, barusan kita baru saja mendengarkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Mungkin dari teman-teman audiens, di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya. Saya mau bertanya, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, silakan. Saya mau bertanya, apakah ada hubungannya emosi dengan kognisi itu? Segitu saja. Ada yang lain dari audiensnya? Halo. Baik. Ya. Ya, sebelumnya saya Albi. Saya cukup penasaran. Tadi dibilang bahwasannya emosi itu adalah ungkapan. Kalau dipikir-pikir, secara rasional atau secara biologis, emosi itu tercipta atau keluarnya itu karena hal apa? Ya, kalau misalnya secara analogi, tadi kan dibilang bahwasannya dari hati. Tapi secara logis itu emosi segitu paling mirip. Baik, ada lagi dari audiens yang lain? Mungkin saya izin menjawab dulu ya. Baik. Jadi tadi yang pertama ya, pertanyaan dari Asma. Terima kasih Asma. Jadi Asma bertanya, apa sih hubungan emosi dengan kognisi gitu ya. Tadi kan saya pribadi sudah menjelaskan apa itu kognisi dan apa itu emosi secara masing-masing. Nah, lantas apa hubungannya gitu kan antara emosi dengan kognisi. Jadi hubungannya, kognisi itu kan suatu proses berpikir seseorang terhadap sesuatu, dan emosi adalah
Jadi reaksi yang timbul setelah kita berpikir terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan reaksi positif dan negatif. Nah, salah satu contohnya, jika kita memenangkan pertandingan, misalkan pertandingan bola atau memenangkan suatu lomba, nah otomatis diri kita itu akan menimbulkan reaksi yang positif. Contohnya perasaan senang, gembira. Nah itu, jadi di situ letak hubungan antara kognisi dan emosi. Nah, jika kita mengalami suatu peristiwa atau tindakan, nah kita akan menginterpretasikan situasi itu berkaitan dengan tujuan pribadi kita. Nah, interpretasi ini dikenal sebagai penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif sendiri terdiri dari ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah proses penilaian, dan yang kedua adalah keyakinan yang dihasilkan tadi, bisa berupa reaksi positif atau negatif. Salah satu contohnya tadi ya, yang memenangkan lomba itu. Contoh lainnya, misalkan yang timbul reaksi negatif. Saya gagal dalam tes atau dalam misalkan ujian UTBK. Nah, di situ saya merasa sedih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, di situ ada proses penilaian atau ya ada suatu tindakan gitu atau ada suatu peristiwa di mana saya gagal dalam tes atau dalam ujian. Nah, sehingga interpretasinya berupa emosi tadi, yaitu saya merasa sedih atas apa yang terjadi pada diri saya. Begitu kurang lebih untuk pertanyaan Asma. Selanjutnya yang kedua dari pertanyaan Albi. Terima kasih Albi pertanyaannya. Jadi intinya kan tadi saya sudah menjelaskan terkait emosi ya. Lebih ke isi hati gitu ya, atau apa yang ada dalam hati kita akan kita ekspresikan, kurang lebih gitu. Tadi Albi bertanya bagaimana sih proses terjadinya emosi gitu kan, selain dari tadi ya isi hati aja gitu. Nah, proses emosi ini tidak terlepas dari kognisi dan panca indera. Kenapa? Karena ada rangsangan dari luar dan mendapatkan sebuah informasi, maka akan masuk ke dalam kognisi yang akan dipersepsikan sehingga menimbulkan reaksi emosi. Jika itu positif, tadi ya contohnya adalah merasa senang gitu dengan dia memenangkan lomba, atau negatif yang tadi merasa sedih ketika ujiannya gagal. Nah, itu tergantung pada persepsi setiap orang karena masing-masing individu ini berbeda sehingga akan menimbulkan reaksi emosi yang berbeda juga. Kurang lebih seperti itu Albi jawabannya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Halo, Ya, halo. saya izin bertanya ya. Silakan. Baik, nama saya Anbar Azari Rahmah. Jadi terkait dengan tema yang kita bahas perihal kognisi dan emosi kali ini, kepada narasumber saya ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu bagaimana terjadinya proses emosi pada diri seseorang. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau ini dulu? Aku mau nanya. Silakan. Oh ya, nama saya Aulia Riani Fatin. Saya mau bertanya. Tadi kan dibahas soal emosi. Nah, kalau misalnya emosi tanpa kognisi, gimana maksudnya? Terus bukannya emosi dan kognisi itu saling berkaitan ya? Terima kasih. Nah, itu dari teman-teman audiens. Mungkin untuk Ibu Adisti dan Bapak Aditya bisa langsung menjawab pertanyaannya ya. Kepada yang Adisti dan Aditya, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Anbar dulu ya. Jadi, proses terjadinya emosi itu memiliki 3 aspek. Yang pertama itu afeksi.
perilaku, dan kognitif. Jadi ketika emosi ini merujuk pada kognisi, terdapatlah persepsi. Mungkin ada salah satu contoh jika melihat ada singa di depan kita, mungkin kita akan berpikir bahwa singa itu dapat mengancam nyawa kita, bisa mengangsa diri kita, dan dapat membahayakan diri kita. Nah, di sini terjadinya proses kognisi, lalu menimbulkan reaksi terhadap emosi takut. Kita mengalami ketakutan yang otomatis, perilaku yang kita lakukan bisa berlari atau berteriak. Mungkin itu yang bisa dapat saya jawab. Selanjutnya, kepada tadi pertanyaan dari Aulia, emosi tanpa kognisi, ya pertanyaannya. Jadi dapat saya jawab, emosi ini sangat berkaitan memang dengan kognisi, tetapi terdapat kasus emosi yang tanpa melibatkan kognisi. Salah satunya yang sudah dilakukan percobaan jika seekor tikus menerima aliran listrik untuk pertama kalinya, tikus tersebut tidak menggunakan proses kognisinya karena ia menyentuh aliran listrik tersebut tanpa berpikir. Walaupun kita dapat memiliki pengalaman emosional tanpa penilaian kognitif, penilaian tersebut mungkin terbatas pada perasaan positif atau negatif yang tidak terdefinisikan. Mungkin dapat sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, para audiens? Ya, terima kasih. Baik, ya, kesimpulannya, jadi kognisi kalau disederhanakan berarti kemampuan otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kemampuan ini mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, esensi, dan penilaian. Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi itu bermacam-macam ya, seperti sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan sebagainya. Jadi, kognisi dan emosi itu berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kognisi ini mengaruhi emosi yang kita hasilkan. Salah satunya proses penilaian kita akan mempengaruhi terhadap emosi yang kita hasilkan. Seperti contoh, kita nih pada saat kita sedang menonton acara sepak bola, kita suka dengan Persib misalkan lawan siapa. Lalu Persib ini tuh misalkan ada satu tim yang kita sukai, satu orang yang kita suka karena dia banyak yang menggolin skornya. Di situ terjadi emosi yang bahagia. Dan kalau pada saat misalkan Persib kalah dan kita merasa bahwa kita tuh merasa emosi itu naik jadi marah gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan kita jadi tahu apa itu emosi, apa itu kognisi, dan beberapa hal lainnya mengenai hal tersebut. Sekian ya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Berikutnya telah berakhirnya acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.